Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pergi menuju kepada sesuatu untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang ditakuti bahayanya, kerusakannya, keburukan dan kejelekannya. Namanya auzun. Ada ya'udu auz. Orang terjemahkan bahasa kita berlindung. Pergi menuju kepada sesuatu untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang ditakuti bahayanya, mudaratnya, keburukannya, kejelekannya. Namanya auzu. Ada. Ya'udu. Ada ya'udu. Aku pergi kepada sesuatu untuk menghindarkan diri dari yang aku takutkan bahayanya, keburukannya, kejelekannya, kemudaratannya, sehingga aku bisa terjaga, terpelihara, terlindung dan jadi aman. Namanya a'udzu, aku berlindung. Ringkasnya orang terjemah menjadi bahasa kita aku berlindung. Al-taji'u ila. Aku berlindung ke. Nah, di dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika. Berarti kajian kita pagi hari ini adalah a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, ya Rabb. A'udzu, aku berlindung kepadamu, ya Allah, ya Rabb, yang tiada ilah, tiada yang berhak disembah melainkan Engkau saja. Daripada syar. Syar. Apa itu syar? Syar lawan khair. Syar buruk, jelek, mudarat. Ya. Syar itu ya bisa buruk, bisa jelek. Bisa jahat. Buruk, jelek, jahat itu ada dua. Pertama, sakit atau kepedihan. Yang kedua, yang dapat mengantarkan kepada sakit, kepedihan. Yang pertama, kepedihan atau sakit. Yang kedua, sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kepedihan atau sakit itu. Penyakit, kebakaran, tenggelam, itu adalah sakit dan pedih. Kufur,
maksiat, ingkar, sombong, itu sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kepedihan dan sakit. Kedua-duanya disebut dengan syar. Syar. Makanya berlindung kepada Allah juga dari dua hal. Berlindung kepada Allah daripada syar yang sedang kita alami, yang sedang terjadi, berupa kepedihan atau sakit, penderitaan, bahaya, keburukan, kejelekan. Dan berlindung kepada Allah yang berpotensi akan terjadi menimpa kita. Belum terjadi, tapi dapat mengantarkan kita kepada kepedihan, keburukan yang akan kita alami kalau itu kita lakukan. Inilah dia. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Itu yang syar. Orang terjemahkan dengan kejahatan atau keburukan. Di sini disebutkan keburukan ma sana'tu. Keburukan, kejelekan apa yang aku lakukan. Apa yang aku perbuat. Karena diri kita juga bisa melakukan keburukan, kejahatan yang mengakibatkan kita mendapat kepedihan dan penderitaan. Dalam mukaddimah khutbah sering dibaca orang itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Syururi, kejahatan diri saya sendiri, kejahatan diri kita. Dan kejahatan yang akan kita terima, kita peroleh akibatnya daripada a'mal, perbuatan kita. Kalau di sini katakan sana'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Sana'a. Orang terjemahkan sana'a memperbuat, melakukan. Suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang kita lakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Sehingga mahir kita, pintar kita melakukannya. Sering dilukiskan dengan kata-kata sana'a. Makanya pabrik masna'ah. Perbuatan, pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh penuh ketekunan. Dan mahir kita di situ. Ya sana'a. Kalau di sini syarri ma sana'tu. Daripada kejahatan apa yang aku lakukan. Artinya apa? Aku berlindung kepadamu ya Allah, wahai Rabbku, dari keburukan dan dosa yang telah terbiasa. Dan tekun, sungguh-sungguh, sengaja aku perbuat. Sehingga aku itu pintar dan mahir. Karena sudah terbiasa melakukannya. Contoh, bohong itu sekali dua kali, bisalah. Tapi orang-orang sudah mahir dengan bohong. Setiap berkata-kata ada saja kebohongannya. Maka lama-lama bohong itu sudah mahir dia melakukannya. Akhirnya bohong itu dapat mengantarkannya kepada syar. Karena Allah benci, tidak suka kepada orang pembohong. Bahkan diancam oleh ayat wail. Ada kawan kita yang bohong itu tidak masalah. Karena sudah mahir. Dia tekun. Sehingga tidak takut dia berbohong. Ini namanya syar. Isyarri ma sana'tu. Sana'a, sana'a, sana'tu. Sana'tu, sana'na.
perbuatan pekerjaan yang kita lakukan sungguh-sungguh bertekun diri sehingga kita mahir. Lantaran terbiasa, orang kalau sudah terbiasa mahir, pintar dia. Ada-ada saja kilik-kilik kelah-kelahnya. Kucing jatuh, pandai jatuh. Itu contoh saja bohong. Jikalau perbuatan jelek, perbuatan buruk, yang kita lakukan berulang-ulang, bertekun-tekun, sehingga kita mahir, jadi profesional kita melakukannya. Orang sulit melakukannya, kita gampang. Ini yang dilukiskan. Syarri ma sana'tu. Karena diri kita juga berpotensi untuk buruk. Iyalah min syururi anfusina. Kejahatan diri kita. Banyak dosa-dosa yang sudah terbiasa saja kita melakukannya. Tidak takut lagi, tidak cemas. Karena sudah terbiasa. Orang ngeri melakukannya, kita biasa. Bahasa kami di Kamang, bacari bungkang namanya. Bacari bungkang itu kata-kata jorok. Kita ngeri mengatakan kata-kata jorok. Kata-kata kotor. Ampe kucing misalnya. Ngeri kita membacanya. Tapi orang kalau sudah terbiasa, tidak berat dia. Sudah mahir, pintar. Tidak masalah baginya. Kenapa tidak masalah? Dia sudah terbiasa. Berulang-ulang. Sehingga dia mahir. Kata orang sekarang, sudah profesional dia melakukannya. Itu yang sana'ah. Bertekun diri, bersungguh-sungguh. Dan membiasakan diri untuk melakukan sesuatu. Sehingga dia pintar dan mahir. Gampang baginya. Dia tidak letih, dia tidak sukar. Nafasnya tidak sesak, tidak berpeluh. Orang lain susah, menurutnya dia gampang. Ini yang kita akui. Ya, masing-masing kita kan ada yang kita sudah profesi berbuat buruk. Ada suatu keburukan di kita, ketika sudah terbiasa, tidak masalah kita lakukan. Masing-masing kita ada seperti itu. Saya juga mengaku ada. Tapi saya tidak akan jelaskan kepada Anda semua. Nanti terbongkar rahasia saya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Inilah yang kita ucapkan sewaktu membaca Sayyidul Istighfar. Berlindung daripada keburukan kejelekan. Baik keburukan kejelekan itu sedang dialami atau telah terjadi, juga sesuatu yang berpotensi dapat mengantarkan kepada kita keburukan kejelekan. Dosa-dosa adalah potensi yang mengantarkan kita kepada keburukan. Penderitaan, kesengsaraan, kecelakaan, azab siksa, itu dosa. Namanya syarri ma sana'tu. Intinya, aku berlindung. Kenapa kita berlindung? Tidak ada yang bisa memelihara kita, menjaga kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Karena kita kadang tidak mampu. Saya ingat pemahaman para ulama tentang makna la quwata illa billah. La haula wa la quwata. La quwata itu ada sebagian ulama kita yang memahaminya. Bukan ulama penceramah bela saya ini. Ulama-ulama besar kita. Memang ulama dia. Kalau kami ini tukang otak, tukang ceramah ini. Ulama-ulama besar, imam-imam besar, para mujtahid, mereka memahami kata-kata la quwata illa billah. Bahasa kitanya, tidak ada sedikit pun bagiku kekuatan untuk terhindar, terjauh daripada mengerjakan perbuatan maksiat dan dosa. Illa billah. Kecuali dengan bantuan Allah juga, pertolongan Allah juga. Mampunya kita, bisanya kita, sanggupnya kita menghindarkan diri
Tidak mengerjakan, tidak melakukan. Keburukan, kejelekan. Sementara Allah mampu saja dia melakukan. Itu lantaran kuah daripada Allah. Kuah. Apa kuah kekuatan yang Allah beri kepada kita, mampu kita menghindarkan. Kalau tidak Allah anugerahkan itu kepada kita, sama saja kita dengan lain. Cuma kita dipilih oleh Allah. Makanya kita tidak boleh ujub. Ujub dalam beramal, ujub dalam menjauhi maksiat. Kedua-duanya atas anugerah Allah juga kepada kita. Kenapa kita dipilih? Hanya Allah yang tahu. Allah kan paling tahu dengan kemauan kita, tekad kita, kesungguhan kita. Dia paling tahu. Itulah bacaan itu, la haula wa la quwata illa billah. La haula, tidak ada daya kita untuk melakukan kebajikan. Sebenarnya la quwata, tidak ada daya kekuatan kita untuk menghindarkan diri pada maksiat. Kecuali Allah juga. Izin Allah, anugerah Allah. Pertolongan Allah, bantuan Allah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Tentang makna la haula wa la quwata illa billah. Ada sekian makna. Tapi yang saya ambil itu. Karena diri kita berpotensi untuk melakukan syar yang kadang-kala kita tidak mampu, tidak bisa dikalahkan kita oleh nafsu kita sendiri. Ditambah ada pula setan yang selalu mengipas-ngipas, dan teman-teman keliling kita juga, lingkungan kita juga, tempat kita juga kadang-kadang ikut andil berperan sehingga kita berbuat buruk, jelek. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Hanya Allah lah yang bisa melindungi kita daripada itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Kalau kita membaca ini, sadar kita dengan kita baca, paham kita maksudnya, kan enak. Oh, ini dia. Sehingga memang layak ucapan ini disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Itu masih ada waktu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u, aku mengakui. Secara bahasa artinya bawa. Al-bawa. Ba, waw, alif, hamzah, bawa. Arti bawa itu kembali. Yang dimaksud al-bawa di sini adalah i'tiraf. Apa i'tiraf? Mengetahui sesuatu setelah memikirkan dan merenungkannya. Namanya i'tiraf. Mengetahui sesuatu setelah memikirkan dan merenungkannya. Namanya i'tiraf. Asal katanya arafa, i'tarafa. Kembali kita merenung-renung, berpikir-pikir, menganalisa, membahas, duduk-duduk, manuang-manuang, menganang-anang nasib juntung. Atas apa yang telah diperbuat, dilakukan. Sadar kita. Lalu timbullah pengakuan. Pengakuan yang lahir. Setelah kita kembali merenungkan. Bawakan kembali. Kembali berpikir, mengkaji ulang, merenungkan. Maino-ino, maranuang-ranuangkan. Maino-ino, maranuang-ranuang, berpikir-pikir. Merenung, berpikir itu tidak bisa tempatnya ramai. Di tempat yang sepi. Bukan di tengah hidup pikuk manusia. Makanya kadang-kadang kita butuh perenungan. Butuh tempat yang sepi. Kali ada juga hikmah. Hikmah virus ini. Kalau orang mulai memandang virus ini musuh besar dan jahat. Tapi ada juga orang memandang tidak jahat. Itu kan hanya musibah dan ujian yang Allah berikan, Allah izinkan terjadi untuk kita merenung, berpikir panjang. Dan kali ini kesempatan bagi kita untuk i'tiraf.
berpikir, mengkaji, menganalisa, merenungkan, lahirlah pengakuan. Begitu juga apa yang kita peroleh, apa yang kita dapati selama ini, lalu kita kembali berpikir-pikir. Semenjak kita umur sekian sampai sekarang, sudah terlalu amat sangat banyak nikmat Allah yang telah kita raih. Cuma kita lupa. Inna Allah ladhu fadlin ala nasi, walakinna aktsara nasi la yashkurun. Terlalu banyak amat sangat nikmat Allah itu yang terabaikan di kita. Karena kita tidak sempat berpikir merenung, duduk-duduk, maino-ino, memikir-mikirkan, mengkaji-kaji, menganalisa. Lupalah bersyukur. Jadi abu'u laka bini'matika, aku mengakui kepadamu ya Allah. Abu'u, aku mengaku. Arti setelah aku pikirkan panjang-panjang, aku renungkan, aku kaji-kaji, aku analisa, aku mengaku kepadamu ya Allah. Sadar aku setentangan nikmatmu kepadaku. Apa itu nikmat? Nikmat itu asal katanya kan kelebihan dan pertambahan. Nikmat kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, nanti bisa dilihat dalam kitab Lisanul Arab oleh Ibnu Manzur. Nikmat itu salah satu pengertiannya adalah kelebihan dan pertambahan. Az-ziyadah wal fadl, kelebihan dan pertambahan. Apabila kita semula tidak memiliki sesuatu, kemudian kita mendapat nikmat. Atau dulu sedikit, sekarang banyak nikmat. Dulu tidak berbaju, lahir kita berbaju, nikmat. Dulu tidak bisa berjalan, kita bisa berjalan, nikmat. Dulu kita sendirian, kita sudah kawin, nikmat. Sudah kawin beranak, nikmat. Kan bertambah-tambah nikmat. Tidak ada kita yang tidak mendapat setiap hari nikmat. Cuma kita jarang merenungkannya. Itu jadi masalahnya. Cobalah pikirkan, mari sama-sama kita ajak, saya juga mengajak diri kita. Betapa sangat banyak nikmat Allah itu. Yang lupa kita mensyukurinya. Lupa sekali. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tak bisa kita hitung. Setiap hari kita hanya mengeluh saja yang banyak. Kita keluhkan sekarang corona, bukannya kita tidak bukannya kita gembira, tapi kita keluhkan, ya, tidak bisa keluar, tidak bisa begini. Selama ini kan bisa kemana-mana. Selama ini kan tidak ada yang menghambat, menghalangi kita kemana-mana. Ini baru terkurung sekian, sudah panjang keluhannya. Saya bukan merendahkan, tidak. Sama-sama kita pikir, ini kesempatan bagi kita. Barangkali ada sekian nikmat Allah yang sudah banyak kita lupakan. Kadang-kadang kita begitulah, habis lo panas setahun dia hujan sehari. Hujan baru satu hari, keluh kesahnya, ampai-ampai, harang-harangi, banyak sekali. Padahal selama setahun dia sudah menikmati panas, sudah bisa kemana-mana dan berbuat apa-apa. Lupa dia nikmat sebanyak itu. Habis panas setahun dia hujan sehari. Itu. Habis panas setahun, dia hujan sehari. Betapa banyak nikmat Allah selama ini. Sangat luar biasa. Baik selaku pribadi, selaku berbangsa. Banyak sangat. Datang virus corona. Iyalah kita terhambat. Cuma jangan sampai kita lupa. Di samping ini pelajaran hikmah yang sangat banyak, lupa kita selama ini kan kita bebas kemana-mana. Sekarang kan ada nikmat lagi. Nikmat bisa berkumpul, bisa di rumah, bisa merenung, bisa berpikir. Bahkan bisa bersih-bersih rumah kita.
bisa kita bercengkarama. Saya pribadi juga, sudah 2 bulan nih. 2 bulan ini banyak sekali yang bisa kita perbuat, kita lakukan. Emang dikunci habis-habis. Yang sering keluar itu kan yang tidak di dalam ini. Saya kan di dalam terus, tidak keluar. Ini yang sering-sering keluar ini yang tidak dalam ini, beliau-beliau ini. Jadi, Abu ulaka bi ni'matika alai. Aku mengaku ya Allah. Aku mengaku, sebenarnya mengaku betul kepadamu semua nikmat-nikmatmu yang memang nikmat-nikmat Allah itu memang qalilan ma tashkurun. Qalilan ma, qalil amat sedikit, tambah pula ma sempurna. Ma itu kan penyempurnaan, amat sangat betul-betul sedikit. Sedikit sekali orang yang bersyukur kepada nikmat Allah. Mari kita lihat pula sisi positifnya ini, musibah ini. Jangan negatif saja pandang. Ada sisi-sisi positifnya lah. Di balik keburukan itu ada kebajikannya. Kata guru saya dulu ketika belajar balaghah, ada bait syair yang beliau baca ketika itu. Bukankah bunga yang paling bagus itu tumbuh di atas tahi katanya. Bunga yang paling indah itu tumbuh di atas kotoran tahi. Jadi jangan pandang tahinya saja. Apa yang tumbuh daripada tahi itu bagus. Ketika itu kena masih bujang-bujang tentu kurang tertangkap maksudnya. Lama-lama kita paham sejarah, pengalaman. Lama-lama waktu baru kita pahami apa bait syair yang diajarkan dulu. Iyalah. Di antara sekian kekurangan, kelemahan, keburukan, kejelekan, di situ ada pula kebajikannya. Bukankah kalau tidak ada malam, tidak nampak kita keindahan bulan? Tidak nampak kita kedap-kedip bintang di langit? Kan supaya kita bisa menampakkan bulan indahnya, bintang-bintang berkilau-kilauan itu kan harus ada malam. Jangan celah malamnya. Lupa kita apa yang ditimbulkan oleh cahaya gelapnya malam. Enaknya selimut kan kena hari dingin, hujan lebat, angin kencang. Enaknya berpagut kan kita ketika suasana seperti itu. Lupa kita. Jangan mengkutuklah. Supaya jangan panjang-panjang betul kita mengkaji ini. Pagi hari ini sampai baru kepada Abu ulaka bi ni'matika alayya. Jadi dua yang kita pahami. Pertama, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Sampai di situ? Ya, sampai di situ. Kenapa tidak ditamatkan? Belum selesai. Kapan selesainya? Kita telah sudah. Yalah, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita peroleh daripada memahami ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang telah Rasulullah ajarkan ini. Dan bisa kita jadikan pegangan dan kita amalkan dalam kehidupan seharian. Kemarin ada yang bertanya, boleh tidak kita baca Sayyidul Istighfar ini tidak di waktu pagi dan siang saja, siang dan malam saja? Saya jawab, ya boleh kapan saja. Tapi Sayyidul Istighfar bukan menggantikan zikir yang sudah ditetapkan. Zikir yang setelah ditetapkan habis salat fardu, astagfirullah, tidak boleh diganti. Di luar itu, silakan baca. Kapan saja Sayyidul Istighfar itu. Sayyidul Istighfar minimal kan pagi sore. Minimal kan pagi sore. Pagi menjelang siang, sore menjelang malam. Tidur juga boleh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.